Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mata kuliah Ekonomi Pertanian dengan tugas mencari permintaan dan penawaran hasil pertanian, keseimbangan pasar, dan perubahan harga serta margin pemasaran. Dosen pengampu Ibu Julia Marisa SPMP. Adapun anggota dari kelompok 2, Hadifah Adeli, saya sendiri sebagai moderator, Juanda Syafridawani sebagai pemateri, Puji Rosilawati sebagai pemateri, dan Putri Wulandari sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Puji Rosilawati untuk menyampaikan materinya. Kepada Puji, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar. Pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Proses interaksi tersebut dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Dalam perekonomian, pasar tentunya ada yang disebut dengan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Penawaran pula adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Puji yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya silakan kepada Juanda Syafridawani untuk menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, adanya ketersediaan dan harga barang sejenis, pengganti, dan pelengkap. Suatu permintaan barang dan jasa akan turun apabila adanya alternatif atau bisa digantikan oleh barang jenis lain. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibandingkan harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. Yang kedua, pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang mempunyai gaji atau tunjangan yang besar, dia dapat membeli barang yang dia inginkan. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang membeli. Yang ketiga, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun dan membeli barang dengan jumlah yang banyak pada saat harga barang tersebut masih rendah. Yang keempat, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Jika kebutuhan konsumen semakin banyak atau semakin tinggi juga kebutuhan yang harus dipenuhi akan barang yang diinginkan. Sebaliknya, jika kebutuhan semakin dikit, maka hal yang harus dipenuhi atau diminta juga rendah atau sedikit. Yang kelima, adanya perilaku konsumen atau selera konsumen. Selera konsumen yang selalu berubah sangat berpengaruh akan permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakat akan barang dan jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang dan jasa di pasar. Faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang lain. Harga barang lain adalah hubungan antara suatu barang dengan barang yang lain. Biasanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, barang pengganti. Dikatakan barang pengganti apabila barang satu dapat menggantikan barang yang lain. Dapat menggantikan fungsi barang yang lain, seperti teh dan kopi yang dapat menggantikan fungsinya.
Yang kedua, barang pelengkap. Dikatakan barang pelengkap apabila satu barang dapat digunakan bersama-sama dengan barang yang lainnya, seperti gula sebagai bahan pelengkap pada saat pembuatan kopi dan teh. Yang ketiga, barang netral. Dikatakan barang netral apabila barang satu dengan barang yang lainnya tidak mempunyai hubungan yang erat, seperti permintaan akan sepatu dan gula. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan faktor yang penting dalam menentukan corak permintaan akan berbagai barang. Suatu perubahan pendapatan cenderung selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu jumlahnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda pula apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Cita rasa sangatlah berpengaruh akan jumlah permintaan. Sebagai contoh, pada era tahun 1960-an, orang relatif sedikit yang mengkonsumsi barang dari negara Jepang. Masyarakat lebih memilih mengkonsumsi barang dari negara Eropa ataupun Amerika. Yang kelima, jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk yang secara tidak otomatis akan menambah jumlah permintaan. Biasanya pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan suatu barang sangat tinggi, maka suatu perusahaan akan membuat barang dengan jumlah yang sedikit tetapi dijual dengan harga yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan toko-toko yang lainnya. Yang kedua, tujuan perusahaan. Suatu perusahaan akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari menjual barang dan dengan keuntungan yang besar sehingga harga jualnya menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual yang lebih tinggi sehingga suatu perusahaan menawarkan lebih sedikit barang akibat permintaan konsumen yang menurun. Yang keempat, adanya ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada barang pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen atau masyarakat akan beralih ke barang yang lebih murah sehingga adanya penurunan permintaan dan mengakibatkan penawaran pun dikurangi. Yang kelima, perkiraan harga di masa depan. Apabila harga jual akan naik di masa mendatang, suatu perusahaan dapat mempersiapkan diri dengan memperbanyak output dengan harapan bisa menawarkan lebih banyak barang ketika harga naik akibat beberapa faktor. Faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang lain yang sejenis. Pada kondisi real di masyarakat, persaingan antara barang sejenis, yaitu barang satu dengan barang yang lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat berdampak pada persaingan di dalam penawaran suatu barang. Yang kedua, biaya produksi. Suatu pengeluaran mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan suatu barang. Kenaikan harga untuk memperoleh faktor produksi sudah dapat dipastikan akan mengurangi keuntungan mereka, maksudnya keuntungan perusahaan, sehingga penawaran pun cenderung akan berkurang. Yang ketiga, teknologi. Tingkat teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah penawaran. Kemajuan teknologi bahkan mampu mengurangi biaya produksi, meningkatkan mutu, serta menciptakan barang baru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Juanda Syafridawani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Wulandari. Kepada Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Inilah yang secara umum kita sebut dengan pasar. Dengan kata lain, untuk menganalisis pasar maka perlu analisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang yang ada. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau
equilibrium apabila jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu adalah sama dengan jumlah permintaan pada harga tertentu pula. Selanjutnya ada perubahan harga. Perubahan harga adalah harga yang mempresentasikan nilai tukar barang dan jasa pada suatu saat dalam suatu lingkaran ekonomi. Barang dan jasa dapat berupa barang dan jasa diantaranya itu berupa faktor produksi atau produk akhir atau barang dan jasa untuk konsumsi. Selanjutnya ada margin pasar. Margin pemasaran adalah harga dari semua nilai guna, nilai tambah dari aktivitas fungsi penanganan yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga pemasaran dalam pemasaran produk agribisnis atau pertanian. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, penjualan menyediakan barang sesuai permintaan. Tugas penjual adalah menyediakan barang yang disesuaikan dengan permintaan yang ada pada pembeli. Jika barang yang disediakan terlalu banyak, sementara itu tingkat pembelian atau buyer menurun, maka akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan. Bahkan berpengaruh pada harga yang ada. Oleh karena itu, untuk menciptakan keseimbangan pada pasar dibutuhkan barang yang sesuai dengan permintaan pembeli. Yang kedua, ada stok barang sesuai dengan penawaran pembeli. Dalam mendapatkan kesepakatan harga, maka pembeli akan melakukan namanya penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli stok barang dari penjual sesuai yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak menyetujui adanya kesepakatan harganya, maka akan ditentukanlah harganya dengan harga keseimbangan pasar. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli dan barang yang ada pada pasar menjadikan penjual harus memastikan stok barang dagangannya terus tersedia dalam periode tertentu dan tidak menambahkan jumlah ketersediaan barang yang berlebihan. Maka saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak merubah jumlah permintaan, terjadilah yang namanya keseimbangan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Pada tingkat pemasaran yang efektif, produsen akan menjual barangnya dengan stok yang ada. Setiap harinya, produsen tidak akan menambah jumlah stok barang. Sementara itu, konsumen pun melakukan permintaan barang sesuai dengan jumlah barang seperti biasanya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, artinya keseimbangan pada pasar sedang berlangsung. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Yang pertama itu ada permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Dan yang ketiga itu perdagangan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Yang kelima, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli konsumen tetap dan berkurang. Sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Triwulandari yang telah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang lain yang telah menyampaikan materinya. Buat teman-teman yang ada di rumah, yang tidak mengikuti Zoom ini, jika ada yang ingin ditanyakan, nantinya dapat ditanyakan di kolom chat YouTube ataupun di kolom chat grup WA Ekonomi Pertanian. Sekian dari kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.